Zakia Nurfidini. Kami mahasiswi dari PGSD semester 4 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini kami melaksanakan tugas PLP1 di sekolah SDN 2 Cimanggis, Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Adha Yusra Widianti, mahasiswi semester 4 akhir dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas PGSD. Di sini saya ingin mewawancari Bapak terkait dengan tugas PLP1. Apakah Bapak bersedia? Oke, saya bersedia. Baik Pak, di sini saya mau bertanya, tahun berapa gedung sekolah SDN Curug 2 Depok ini didirikan Pak? SDN Curug 2 didirikan tahun 1978. Pak, ada berapakah ruang yang ada di sekolah ini Pak? Ruangan semuanya ada 18 ruangan dan terdiri dari ada ruang guru, musola, ruang UKS, ruang kesenian, ruang perpustakaan, dan sisanya ruang kelas. Untuk saat ini berapa jumlah karyawan dan guru yang ada di SDN Curug 2 ya Pak? Jumlah guru ada 18. Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan, operator sekolah 1, penjaga sekolah 1, ditambah dengan guru agama non-muslim 1. Jadi jumlahnya ada 22 orang. Baik Pak, berapa jumlah keseluruhan peserta didik untuk saat ini ya Pak? Seluruh peserta didik saat ini ada 615 siswa. Mengenai peserta didiknya Pak, bagaimana karakteristik umum peserta didik yang ada di sekolah ini? Karakteristik peserta didik di sekolah ini rata-rata adalah anak komplek Pertamina, di mana tingkat pendidikan orang tuanya itu lumayan tinggi, mempunyai cara berpikir yang kritis terhadap proses belajar mengajar yang ada di sekolah. Itu. Baik Pak, kalau misalnya tahun ajaran baru, apa penerimaan peserta didik di sekolah ini berdasarkan usia yang ditentukan oleh program pendidikan atau bisa kurang dari yang sudah ditentukan Pak? Kalau SDN Curug 2, sistem penerimaan peserta didik baru itu mengikuti petunjuk dari pemerintah. Untuk tahun ini ditekankan kepada usia dan zonasi tempat tinggal terdekat dari sekolah. Kebetulan SDN Curug 2 ini salah satu sekolah favorit yang ada di lingkungan Kecamatan Cimanggis, sehingga siswa yang berminat ke sekolah ini sangat tinggi. Sehingga kami kekurangan ruang kelas. Kita tahun ini hanya menerima 3 kelas, tetapi yang mendaftar itu 5 kelas. Jadi sangat lebih peminatnya dari yang dibutuhkan SDN Curug 2. Kalau di sini, kalau guru di sini hanya mengajar berdasarkan bidang yang mereka ajar atau merangkap juga menjadi wali kelas Pak? Ya. Kalau di sini gurunya, kalau SD ya khususnya itu guru kelas, ya jadi guru kelas, tidak bidang studi, tetapi dia merangkapnya tugas lainnya. Ada yang bertugas sebagai bendahara sekolah, ada yang bertugas, rata-rata semua bertugas sebagai pendamping eskul, ekstrakurikuler. Karena kegiatan eskul di sini cukup banyak, ada 9 jenis eskul yang perlu pendamping guru-guru. Gitu. Kalau untuk eskulnya sendiri sudah ada yang mendapatkan penghargaan Pak? Oh banyak. Kalau eskul, kita untuk eskul unggulan di sini itu pencak silat. Jadi pencak silat itu kita pelatihnya dari IPSI, Ikatan Pencak Silat Indonesia Taman Mini. Nah pelatihnya dari sana, sehingga menghasilkan prestasi buat anak-anak yang luar biasa. Kita pernah meraih medali emas di Singapura Open Turnamen pencak silat. Kemudian meraih Bandung Lautan Api pencak silat tingkat nasional. Tingkat internasional di Bali kita juara umum.
Nah, di UHAM Cup kemarin kita juara umum tuh, ada pialanya pencaksilat. Jadi UHAM Cup pernah ngadain tuh di GOR mana ya, di Cibubur apa ya, itu kita juara umum UHAM Cup tuh pencaksilat dari SDN Curug 2. Jadi luar biasa, itu unggulan eskul kita pencaksilat. Bahkan untuk Depok kita selalu meraih juara 1 tingkat kota Depok seperti tahun ini. Kemudian unggulannya lagi eskul lenong ya, kita punya eskul lenong Betawi namanya eskul lenong Irama Bocah. Itu juga beberapa kali diundang untuk pentas-pentas tingkat kecamatan, bahkan tingkat kota kita diundang untuk mengisi acara lenong Betawi. Kemudian yang lainnya eskul paduan suara. Eskul paduan suara kita itu pernah menelurkan artis yang lumayan bagus ya. Jadi anak itu juara menyanyi solo, kemudian kita daftarkan ke Indonesian Idol Junior dan dia berhasil meraih peringkat 7. Jadi lumayan, sekarang menjadi artis anaknya. Kemudian ada beberapa anak yang ikut eskul lainnya juga jadi penulis ya, penulis buku, pengarang cerita bergambar, karena kita ada eskul KIS. Jadi eskul yang lainnya juga ada eskul drum band. Eskul drum band kita juara 3 drum band tingkat kota Depok dalam rangka kota Depok tahun lalu. Jadi semua eskul di sini berprestasi. Bahkan siswa-siswa di sini ikut mendaftar ke SMP sebagian besar lewat jalur prestasi. Yang banyak meraih prestasi yang tadi itu eskul pencaksilat, eskul taekwondo juga ada. Kita taekwondonya pelatihnya dari Brimob Kelapa II, itu seringkali menjuarai tingkat nasional untuk taekwondo. Banyak siswa-siswi kita ini mendaftarnya lewat jalur prestasi cukup banyak, sehingga kepercayaan orang tua dengan kegiatan-kegiatan eskul tersebut semakin memperbesar nama SDN Curug 2, sehingga pada saat PPDB penerimaan murid baru itu peminatnya luar biasa karena tertarik dengan kegiatan eskulnya yang cukup banyak mendulang prestasi. Itu. Jadi peserta didik di sini banyak aktif dalam non akademik ya Pak? Ya, akademik dan non akademik. Kalau untuk akademiknya kita selalu meraih peringkat 3 besar ujian nasional. Jadi lulusan SDN Curug 2 ini diterima di SMP negeri itu hampir 90%. Yang 10% itu rata-rata ke pesantren, dan yang swastanya paling hanya hitungan jari lah 4-5 orang. Nah, untuk lainnya itu diterima di negeri, yang tadi itu jalurnya jalur prestasi dan jalur akademis gitu. Oke baik Pak, apakah sekolah punya tertib sendiri atau mengikuti dinas pendidikan Pak? SDN Curug 2 udah pasti punya tata tertib tersendiri karena sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing. Kalau di sini tata tertib itu dimulai dari semenjak anak itu diantar orang tuanya ke sekolah pagi hari ya. Jadi dari mulai guru harus datang ke sini jam 6:30. Mereka harus ikut bersama-sama dengan saya, kepala sekolah, dan seluruh staf menyambut kedatangan siswa. Namanya program kita itu Sapa Pagi. Jadi ketika anak diantar orang tuanya turun dari motor atau dari mobil atau jalan kaki, itu sudah disambut sama seluruh gurunya dengan senyum, salam, dan sapa. Itu pembiasaan yang membuat orang tua itu sangat dihargai. Jadi banyak yang WA ke saya, datang ke sini memberi apresiasi bahwa SDN Curug 2 ini luar biasa perhatiannya kepada siswa. Karena sebelum-sebelumnya mereka bilang datang ke sekolah 6:30, tetapi gerbangnya saja belum dibuka. Nah, kalau di sini datang 6:30, gurunya sudah berjejer, berbaris menyambut siswa. Itu membuat orang tua sangat bersemangat di dalam mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Nah, tata tertib lainnya sama ya, mungkin dengan sekolah yang lain. Tetapi di sini tata tertib untuk guru selama proses kegiatan belajar mengajar tidak ada guru yang stay di kantor, tidak ada, tidak boleh menurut saya.
Jadi semuanya itu guru harus berada di ruang kelas. Karena apa? Ruang kelas itu adalah ruang kerjanya guru, bukan di kantor. Kalau perlu kantor ini nggak usah ke kantor kalau saya di sini. Makanya kantor sepi tuh seperti sekarang. Tidak ada guru yang tawa atau main HP, tidak ada. Semua aktif di kelasnya masing-masing. Karena ruang kerja guru adalah kelas. Makanya saya tekankan kelasnya harus indah, nyaman, bersih, adem, membuat guru dan siswa itu betah. Dan di jam istirahat juga sama, tidak ada guru yang istirahat tuh turun ke kantor, tidak ada. Kalaupun ada, mungkin hanya ambil minum atau buang air kecil atau kegiatan yang tidak lama-lama. Selanjutnya dia kembali lagi ke kelasnya. Supaya apa? Supaya tidak ada pembulian. Karena umumnya pembulian itu terjadi di sekolah-sekolah itu saat-saat jam istirahat. Di saat gurunya istirahat, nah, silakan guru mau makan di kelas, silakan bersama anak-anak. Justru guru harus tahu, kadang-kadang di kelas itu ada anak yang nggak kasih jajan, ada anak yang nggak makan. Saat itu ketika guru tahu itu harus direspon, harus ditanya. Kalau memang dia itu layak untuk kita bantu sarapan dan jajannya, nanti disampaikan ke bagian sosial di sini. Kita bantu, ya, kita susuri keluarganya seperti apa. Kalau memang dia layak dibantu, akan kita bantu. Itu kalau di sini. Oke, baik Pak. Kalau di era pandemi ini, berarti anak-anak belajar di rumah. Gurunya itu memberi pembelajaran itu biar tetap menyenangkan. Itu bagaimana ya Pak caranya? Yang pertama, guru dalam pembelajaran di rumah ini harus menerapkan cara belajar yang menyenangkan. Misalnya diawali dengan games, dengan nyanyi, ya, dengan suasana yang tidak menjenuhkan. Itu dilakukan oleh guru-guru di sini. Walaupun situasinya online, tetapi guru saya tekankan ya sebagai penanggung jawab itu agar tidak memberatkan siswa, terutama untuk masalah tugas-tugas yang membuat ini itu yang memerlukan biaya itu tidak dianjurkan. Apabila siswanya banyakan yang tidak punya alat online ya seperti internet dan lain-lain, silakan guru hanya pakai grup WA saja boleh. Tapi bagi kelas-kelas yang fasilitasnya lengkap, boleh seminggu sekali mengadakan Zoom meeting, boleh. Dengan permainan seperti hari Rabu kemarin kita kan ada pramuka tuh ya, dari siaga penggalang itu banyakkan game-game yang menarik sehingga anak-anak itu nagih gitu, Pak pramuka lagi padahal secara online. Tapi karena dilaksanakannya dengan keceriaan, makanya tetap berjalan dengan baik. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak sudah berkenan meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Saya mohon maaf bila ada salah kata atau salah perbuatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian wawancara kami dengan Kepala Sekolah SDN Cukup 2 Cimanggis Depok. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.